Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan di Zoom meeting ini dalam kegiatan kelas virtual nasional video pembelajaran dengan Camtasia. Pada waktu lalu, Bapak Ibu telah menerima materi mengenai dasar-dasar pengenalan fitur Camtasia ya Bapak Ibu. Dan juga pada waktu lalu, Bapak Ibu diminta untuk menginstalasi Camtasia. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah install Camtasia semuanya ya. Dan Bapak Ibu juga diminta untuk mempersiapkan bahan-bahan video pembelajaran. Semoga Bapak Ibu juga telah mempersiapkan video pembelajaran tersebut untuk diedit, dibuat semenarik mungkin menggunakan Camtasia atau menggunakan green screen. Nah, pada pertemuan kedua ini, materi kita mengenai pembuatan video pembelajaran green screen. Nah, harapan dari kami, Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber yang mumpuni, tetapi Bapak Ibu juga mempraktekannya. Karena kalau hanya teori saja tanpa praktek itu nanti akan menjadi angan-angan saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu yang namanya praktek terus-menerus agar nantinya menghasilkan video pembelajaran semenarik mungkin. Nah, kemudian terkait presensi dan segala bentuk administrasi, Bapak Ibu sekali lagi di Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan Bapak Ibu tidak perlu menulis di kolom chat Zoom mengenai hadir, karena nanti kami dari Guru Inovatif Indonesia telah mempersiapkannya segala bentuk administrasinya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi nih menulis atau menanyakan perihal presensinya, karena kami nantinya telah menyiapkan dan akan mengirimkannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk fokus belajar, berkarya, dan berinovasi. Sesuai dengan moto dari Guru Inovatif Indonesia. Nah, tidak perlu lama-lama lagi Bapak Ibu, karena di sini telah bergabung narasumber kita yang mempunyai banyak sekali ilmu mengenai video pembelajaran yang menarik karena beliau ini salah satu duta belajar Jawa Tengah tahun 2019. Beliau juga seorang konten kreator dan beliau juga banyak menyabet penghargaan atau juara nasional terkait video pembelajaran. Langsung saja silakan kepada Bapak Kelikian Pradana SPDG RMM untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah terdengarnya jelas, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru sekalian. Senang sekali tentunya kembali hadir di malam hari ini ya, Bapak Ibu, dan waduh lengkap sekali nih. Dari dengan Mbak Melisa yang sampaikan itu udah membuat kelihatannya Bapak Ibu udah terpana semua nih yang malah disampaikan oleh Mbak Melisa gitu ya. Dan kali ini kita akan belajar kembali tentang video pembelajaran Bapak Ibu. Meskipun ada beberapa yang kemarin masih bertanya, masih masih bertanya tentang instalasi, tapi itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu masih tetap belajar hari ini. Dan itu tentunya menjadikan secara berkesinambungan tidak hanya belajar saja tapi kita praktekkan. Dan tidak harus hari ini tapi bisa kita praktekkan besok juga. Itu yang penting. Nah, sekarang sebelum saya mau mulai, saya mau tanya dulu Bapak Ibu di sini jangan menulis hadir dong. Tulis saya sudah install Camtasia kalau yang sudah berhasil. Tulis yang sudah berhasil, saya sudah berhasil install. Karena saya yakin nih Bapak Ibu udah hebat-hebat nih di sini. Yang sudah berhasil silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum berhasil tentu jangan khawatir. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sudah berhasil. Saya cek ya. Di sini tadi udah ada Bu Yuliawati sudah berhasil. Bu Agustina, Pak Ferdi sudah berhasil. Bu Maharini sudah berhasil, sudah punya yang versi 2019. Saya belum berhasil. Saya baru install, saya belum install sudah berhasil. Wah, Mas banyak yang berhasil juga. Sudah berhasil, Pak Basuki sudah berhasil. Bu Timur sudah berhasil. Pak Rid sudah berhasil. Wah, masih
Sudah banyak yang berhasil dan tentu ada beberapa yang belum berhasil. Ada beberapa catatan yang perlu sebelum kita mulai, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Antara lain adalah perangkat komputernya atau laptopnya. Laptopnya itu harus Windows yang sudah 64 bit. Windows 7 bisa, Windows 8 bisa, Windows 10 bisa, Windows 11 bisa, asalkan 64 bit. Selain itu tidak bisa. Terus yang kedua, rekomendasi, ya sebenarnya itu saja sih batasannya. Kalau untuk perangkat sih hanya nanti menentukan itu lancar atau tidak waktu edit, itu adalah spesifikasinya. Nah mungkin kalau yang belum berhasil, itu bisa juga untuk Bapak Ibu sebagai refleksi juga. Berarti, wah waktunya upgrade nih Bapak Ibu. Waktunya nanti ganti. Biasanya kalau ikut pelatihan, bermanfaat, dan memang yang tidak mumpuni itu adalah alatnya, itu bisa juga rezekinya yang menjadi itu upgrade nanti naik kita ke pelatihan selanjutnya udah Pak saya udah ganti laptop. Nah itu yang tentu mau saya inginkan untuk nanti wah saya udah ganti nih laptop yang baru. Udah mantap. Rekomendasinya apa? Nanti kita akan coba ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya akan izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Untuk hari ini merupakan pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua. Jadi video dan Camtasia ini merupakan pertemuan yang kedua. Jadi setelah kemarin membahas panjang lebar tentang bagaimana membuat video, panjang lebar bagaimana tips untuk editing, sedikit mengenal tentang itu waktu produksi dan sedikit mengenal tentang Camtasia. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana prakteknya untuk menggunakan aplikasi Camtasia. Baik, outline materi yang akan kita bahas hari ini di hari kedua itu adalah review aplikasi Camtasia. Bagaimana aplikasi Camtasia ini bisa diinstal. Kalau yang tidak bisa diinstal, paling cepat adalah pinjam laptop. Paling cepat adalah pinjam laptop. Itu paling cepat ya. Kalau yang memang nggak bisa yang 32 bit gitu ya, pinjam laptop. Bagaimana kalau install dengan aplikasi Camtasia dengan versi sebelumnya seperti Camtasia 8 misalnya? Bisa juga, namun fiturnya tentu akan berbeda tampilannya. Yang tampilan sama itu dari Camtasia 2019 hingga 2021 itu sama. Tapi kalau Camtasia 8 dia udah beda lagi. Fiturnya menurut saya kurang lah, kurang powerful untuk membuat sebuah video. Nah itu nanti review aplikasi Camtasia, kemudian teknik dasar editing seperti apa, dan yang intinya untuk pertemuan kali ini adalah Bapak Ibu akan membuat sebuah video green screen dan juga annotation atau transition dalam pembuatan video. Oke, saya tadi lihat sudah berhasil Bapak Ibu install Camtasia, tentu banyak yang sudah berhasil. Dan tentu keberhasilan itu merupakan Bapak Ibu bagaimana melihat panduannya secara teliti. Saya akan berikan tips dulu, saya akan berikan tips nanti bagaimana ada salah satu yang bertanya, oh program datanya nggak kelihatan gimana, bagaimana cara untuk menyeting supaya program datanya terlihat gitu ya. Dan tentu itu saya akan tampilkan dulu. Misalnya Bapak Ibu buka gitu ya di C. Yang sering saya akan rangkum dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu gitu ya. Ketika C terus tidak ada program data seperti punya saya ini, itu berarti di properties foldernya di sini. Itu settingannya agak tertutup nih. Jadi settingan foldernya itu di sini hidden-nya belum terlihat Bapak Ibu. Jadi nggak bisa untuk misalnya nanti Bapak Ibu untuk menampilkan program data ini. Jadi yang hidden itu harus ditampilkan ke sana. Ini akan muncul program datanya. Jadi perlu untuk bagaimana properties foldernya ini itu harus terlihat. Bentar ya, kita cek. Nah, ini. Oke, yang ada di setting di sini itu view, pilih view ini ya, Bapak Ibu ya, view, terus option, di sini pilih option kalau yang udah Windows. Nah, di sini view-nya itu harus show hidden file-nya. Kalau yang di sini ini nggak bisa nih. Jadi kalau seperti ini, program datanya tidak ada. Adanya program file, program datanya nggak ada. Tapi kalau untuk menampilkannya silahkan option, di view terus option, change foldernya di sini, pilih view-nya, kemudian di sini show hidden file. Nah, itu ada program datanya.
Nah, di sini akan muncul program data. Itu salah satu tipsnya yang saya rangkum dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu pelatihan ini kita akan membahas tentang Camtasia. Tapi ketika Bapak Ibu juga memiliki aplikasi editing video lain, itu juga bisa digunakan. Kalau ditanya aplikasi yang terbaik apa, menjawab Camtasia tentu tidak juga. Bisa betul, bisa salah gitu. Tentu aplikasi yang nyaman, aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan untuk edit video, nah itu aplikasi yang digunakan. Salah satunya hari ini dijelaskan yaitu tentang aplikasi Camtasia. Ya, itu salah satu. Masih banyak, ada Filmora, ada KineMaster. Kalau memang Camtasia ini tidak berhasil, bisa coba juga dengan aplikasi lain. Atau kalau ada rezeki lebih, ganti laptop yang lebih bagus. Kalau ada rekan yang punya laptopnya atau sekolahan laptopnya lebih bagus, bisa pinjam juga sekolahan supaya ini untuk mencoba aplikasi apakah nyaman atau tidak. Itu perlu sekali. Nah, secara umum syarat untuk bisa menginstal Camtasia 2021 di sini, itu adalah yang pertama, itu minimum itu dual core udah bisa. Dual core prosesornya dual core udah bisa. Kalau rekomendasinya tentu Core i3 ke atas itu oke lah. Ryzen 3, Ryzen 5 itu bisa. RAM-nya rekomendasinya 4 GB. Windows-nya yang wajib 64 bit. Ini paling penting untuk keberhasilan install. Nah, saya lihat nih dari beberapa di sini ya. Saya belum sempat install, sibuk ujian. Wah, nggak apa-apa. Beberapa. Oke. Wah, udah muncul beberapa pertanyaan ya di sini ya. Oke. Nah, tentu sudah agak sabar kita akan membahas bagaimana menggunakan Camtasia ini. Saya akan praktekkan nanti Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita akan siap. Saya minta Bapak Ibu tulis deh, kalau udah siap, Bapak Ibu sudah siap Camtasianya, sudah ini tulis di kolom komentar, tulis lanjut gitu deh. Saya mau tahu jangan-jangan di sini bergabung tapi nggak fokus nih. Sudah ada 170 peserta. Tulis yuk lanjut. Nah, ini Pak Ahmad udah lanjut. Nulis 2 kali lanjut, Bu Etik lanjut. Bu Maharani udah lanjut, Bu Novi, Pak Nur Wahidi, pokoknya udah siap. Bu Nikmah juga udah. Next, lanjut. Oke. Nah, kalau sudah siap, kita perlu dulu mengenal teknik editing dasar Camtasia. Ketika dibuka dan muncul di sana, itu tampilannya seperti ini. Yang perlu kita ketahui ada beberapa pilihan. Yang nomor 1 ini ketika kita belum pernah sama sekali membuat proyek di Camtasia. Belum pernah sama sekali. Jadi kalau memang baru mencoba Camtasia pertama kali, atau mau membuat editing video pertama, pilih new project. Ketika buka gitu ya. Camtasia kalau dibuka kan agak lama nih. Nah ini new project. Tapi kalau sudah pernah dan sudah disimpan, itu bisa open project. Yang paling pojok di sini. Atau biasanya history project itu sudah muncul di bawah di sini. Nah ini misalnya ini history projectnya. Jadi ada 3, kalau memulai proyek baru atau mau membuka proyek yang sudah pernah disimpan, yang ketiga akan ada historinya di sana. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengedit menggunakan Camtasia. Sekarang bagian umumnya di dalamnya. Bapak Ibu jangan bingung ketika saya menyebutkan kata-kata ini nih, kata-kata yang penting sekali ketika membuat video. Ketika saya bilang tool gitu ya. Ketika saya bilang tool, berarti Bapak Ibu fokus ke di sini nomor 1. Kalau saya bilang tool Camtasia. Nah, ada media, ada library, ada favorit, ada annotation, itu tool semua. Kalau saya yang kedua saya bilang canvas, berarti ini canvas. Ini canvas ya. 1 tool, yang kedua canvas, yang ketiga properties. Kalau saya bilang properties, Bapak Ibu langsung fokus di sebelah kanan. Di sini ada properties di situ. Nah, yang terakhir timeline. Kalau saya bilang timeline berarti yang ada di bawah. Ini timeline. Saya ulangi. 1 tool, 2 canvas, 3 properties, 4 timeline. Oke. Kalau yang sudah paham boleh tulis paham deh. 1 tool, 2 canvas, 3 properties, 4 timeline. Paham ya langsung beberapa paham Pak Joko paham ya. Jadi kalau tool itu sebelah kiri,
Kanvas itu pas tengah itu kanvas, yang properties itu yang sebelah kanan, dan timeline yang bawah, timeline. Jadi Bapak Ibu klik timeline, nah itu berarti yang bawah. Bapak Ibu perhatikan kanvas, berarti yang tengah. Nah itu yang harus kita pahami di sana. Saya akan praktekkan bagaimana menggunakan Camtasia-nya. Praktekkan yang pertama adalah bagaimana cara insert. Insert itu mengeluarkan ya, menyisipkan, bahasanya menyisipkan. Bagaimana insert video, audio, dan image. Insert ya, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Di tool itu klik kanan, ada import media di sini tulisan. Nanti saya akan praktekkan pelan-pelan. Nanti Bapak Ibu juga akan praktekkan bareng saya kalau sudah. Yang kedua nanti yang perlu diketahui adalah memotong, potong, menggeser, sama memposisikan. Video itu kan dipotong, kalau sudah dipotong digeser-geser. Posisikan yang pas yang mana. Di timeline-nya itu. Timeline ya, kata kuncinya kalau potong, geser, posisikan itu timeline. Insert track sama transisi itu ada di tool. Teks itu tulisannya, transisi itu semuanya ada di tool. Kita akan praktekkan sekarang. Oh, kebetulan saya sudah membuka. Jadi biasanya kan kalau mau buka di sini ketik Camtasia gitu ya. Camtasia. Nah, di saya itu ada Camtasia 2019 dan 2021 nih. Saya akan buka yang 2021. Tampilnya ini. Saya mau memulai proyek baru. Saya harus klik yang mana Bapak Ibu? Saya mau memulai proyek baru. Saya harus klik yang mana? Saya mau memulai proyek baru. Saya harus klik yang sebelah mana? Nih, saya mau membuat proyek baru, rencananya belum pernah. Berarti Bu Yesi yang nomor 1 tadi ya. New project ya. New project. Jadi kita akan klik di sini new project-nya. New project ya. Nah, oke. Ketika udah new project pasti dia akan loading dulu. Kalau sudah loading di situ, kita tunggu sampai muncul tampilan yang tadi. 1 itu tool, sebelah kiri itu tool, tengah itu canvas, kanan itu properties, yang bawah itu timeline. Perlu Bapak Ibu ketahui membuka aplikasi editing video itu memang cukup berat. Jadi ketika membuka seperti ini jangan anggap wah ini macet nih, enggak. Tapi memang membukanya itu memang cukup berat. Jadi tidak masalah. Wah ini udah new project, berarti udah oke. Kita tinggal tunggu membuka aplikasinya. Oke, jadi seperti ini nanti aplikasinya akan terbuka Camtasia-nya. Saya pakai Ether. Ketika impor media sering ada keluar not responding. Nah, mungkin kondisi-kondisi laptopnya yang macam-macam ya. Nah, saya akan praktekkan yang pertama. Kalau ada update gini di close saja. Oke. Import media itu bisa klik ini. Kalau belum pernah sama sekali itu langsung klik ada hijau ini di sini. Atau kalau belum klik kanan saja. Yang sering muncul tuh klik kanan. Klik kanan, import media. Saya akan mengimport satu gambar dari bahan yang sudah tentu Bapak Ibu sudah siapkan ya. Yang kemarin saya bagikan di bahan edit itu tampilannya ini nih. Oke, saya akan menginsert satu gambar. Jadi insert satu bisa, insert banyak juga bisa. Ini saya akan insert satu dulu video yang contoh syuting, terus open. Otomatis dia akan mengimport nih. Nah, importnya ini butuh waktu. Kalau sudah tidak ada loading, berarti kita bisa pakai. Kita akan import lagi, import media. Terus saya akan kasih background. Ini aja ya. Saya akan pilih 2 deh. Sama ikan, itu pencet kontrol ya, Bapak Ibu. Kontrol di sini, saya pilih ikan dan juga burung. Saya pilih ikan dan juga burung dan juga background. Terus kita pilih open. Oke ya. Berarti di sini kita sudah punya background, terus gambar contoh syuting, terus ini objek yang tadi, burung, dan objek ikan. Nah, Bapak Ibu nanti di tengah-tengah mau import juga bisa. Di tengah-tengah misalnya mau import media gini ya. Terus mau import yang lain gitu ya, musik misalnya itu bisa. Tapi sekarang sementara ini dulu. Nah, untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di media ini cukup klik saja, kita taruh di
bagian bawah. Jadi urutannya begini. Bagian atas itu akan menutupi bagian bawah. Ini layer ya, track ya. Track nomor 2 ketika dikasih video gini, diklik terus tarik, seperti ini, itu akan menutupi nih Bapak Ibu. Karena dia ada di atasnya. Kalau saya balik lagi nih, saya pindah ke atasnya, dia juga nutupi. Jadi bagian atas itu akan menutupi bagian bawah. Oke, seperti ini ya. Oke. Ini di timeline itu kita sudah menaruh 2 video. Nah, video ini itu kan ada laptopnya nih Bapak Ibu, padahal yang kita inginkan kan hanya hijau-hijaunya saja. Nah, itu kita harus namanya cropping. Cropping itu menunya ada di atas kanvas. Kanvas ini kan ada gambar panah. Panah itu digunakan untuk select. Kalau tangan itu untuk menggeser-geser gini, menggeser tampilannya. Nah, cropping itu yang sebelahnya tangan. Jadi saya mau cropping supaya ini hasil syutingnya ibunya itu enggak ada kipasnya. Sebentar. Yang diklik itu yang di sini ya. Yang diklik pastikan di timeline yang tepat. Kita akan kecilkan sini. Oke. Terus ini ada teh pucuknya kita hilangkan. Oke. Kalau dianggap ini itu fotonya ukurannya orangnya itu terlalu kecil, kita kembalikan ke panah lagi. Ya. Kalau tadi yang ini cropping itu untuk memotong, kalau ke panah itu untuk membesarkan. Oke. Nah, terus kita atur di sini. Kita akan lihat dulu ya. Saya share sound dulu. Share sound. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung? Oke, ini kan sudah ada, kita sudah lihat ya belakangnya ya. Saya akan ulangi nih Bapak Ibu nih. Saya akan ulangi dulu. Saya akan delete. Langkah pertama itu adalah menaruh yang taruh yang mau di bawah itu biasanya background. Background itu kita taruh di bawahnya. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan yang kedua adalah objeknya, objek presenternya. Oke, sudah. Kalau sudah di atasnya gini kan harusnya nutupin. Oh, ini maaf, kembali lagi. Kita klik, tarik di sini. Oke, terus kita geser. Nah, tadi kan kekurangannya di sini kan ada kipas angin dan juga ada laptop nih. Jadi kita perlu untuk apa namanya? Perlu untuk mengcropping ya. Perlu untuk mengcroppingnya. Jadi dalam mengcropping ini, oh ini saya taruh mana? Jadi untuk mengcropping ini kita pilih menu yang di atasnya yang crop, jangan yang panah, tapi yang gambar crop. Nah, ini kita klik dulu di timeline dan kita akan oke. Oke. Karena objek presenternya kecil, jadi kita pilih yang panah. Baru kita besarkan sekarang. Nah, oke. Seperti ini. Oke. Nah, biasanya kan untuk edit itu, kita menyampaikan sebagai presenter itu salah-salah Bapak Ibu, atau ada bagian yang perlu dipotong. Jadi kita perhatikan dulu. Apakah itu lancar semua atau ada yang perlu dipotong? Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung? Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari sebuah ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Dan ekosistem itu terdiri dari beberapa bagian ya? Yuk simak video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, biasanya kan kalau sudah ada simak berikut ini kita kasih intro ya. Jadi di sini itu kita perlu potong dulu Bapak Ibu. Untuk memotong itu perlu pencet tombol S. Ini dipilih terus potong itu pencet tombol S, itu dia akan motong otomatis. Ya. S di situ. Panjangnya itu separate. Nah, dia udah terpotong. Oke, kalau sudah kita lihat. Nah, gini kan. Nah, ini kan ada hijau-hijaunya nih. Ini yang akan kita praktekkan itu adalah green screen-nya. Yang akan kita praktekkan green screen-nya. Yang kita akan praktekkan adalah green screen-nya ya. Nah, sekarang
Ada yang tempatnya diklik tidak muncul. Oh, kalau tidak muncul ini perlu diklik, pastikan toolnya di media, Pak. Jangan di library atau yang lain. Pastikan ini di media. Di media baru yang di sini muncul klik kanan. Ada import media namanya. Itu kalau yang di media. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan nih. Mempraktekannya menghilangkan hijau-hijaunya. Ini Bapak Ibu perlu catat juga mungkin. Perlu catat juga. Saya akan menuliskan saja, mungkin pakai note ya di sini. Supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat di samping di sini. Itu untuk menuliskan, untuk memilihnya, satu, itu pilih yang namanya di sini, kalau tidak ada itu harus di more nih ya. Visual effect. Visual effect. Ya. Jadi yang pertama itu kalau tidak muncul itu pilih more. Terus baru yang kedua adalah pilih visual effect. Ya. Saya akan praktekkan nih. Pilih more, kemudian pilih visual effect. Oke. Kalau sudah visual effect, di sini more visual effect ada di bagian bawah itu namanya remove a color. Ya. Yang ketiga ini adalah remove a color. Ya. Kalau sudah, yang keempat adalah caranya adalah geser, klik dulu, klik dan geser, remove a color ke timeline, timeline presenter. Oke. Jadi caranya gini, klik dan geser ke timeline presenter. Terus lepas, ting, ini ya. Ini kan belum hilang nih. Kenapa belum hilang? Karena warnanya belum kita cocokkan. Jadi kalau sudah ke properties, propertiesnya yang ini. Klik, terus kita pilih colornya, kita taruh di sini. Oke, dan kita atur toleransinya. Nah, kita akan lihat sekarang. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Oke, seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan tadi adalah more. Kalau yang sudah ada tulisan visual effect tidak perlu pilih more, langsung aja pilih visual effect. Terus pilih visual effect tadi ya. Terus pilih bagian bawah remove a color. Kalau sudah, klik dan geser. Yang remove color ke presenter. Terus yang kelima, atur di properties. Properties sesuaikan untuk toleransinya. Nah, saya akan kopikan nih ke Bapak Ibu. Supaya nanti di chatnya ya, saya akan tuliskan di chattingnya. Oke. Wah, Pak Mahmudin sudah berhasil. Mantap. Ada yang tanya sambil saya jawab ya. Tempat saya klik kanan tetap nggak muncul. Oh, itu yang harus media ya Pak, harus di media. Untuk background shooting apakah bisa di mana saja atau harus hijau? Untuk maksimal tentu itu warnanya adalah hijau atau biru. Bisa hijau atau biru. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hijau atau biru itu tidak dominan di kulit manusia. Tapi itu juga akan bisa menghilangkan objek yang warna hijau lainnya. Kalau misalnya seragam batiknya atau seragam sekolahnya itu warnanya hijau. Backgroundnya hijau, seragamnya hijau, nanti tinggal kepalanya saja Bapak Ibu. Itu akan lucu gitu loh ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau yang ini berhasil karena dia toleransinya. Sebenarnya toleransinya bisa kita perhatikan lebih detail lagi, kita besarkan. Kita besarkan terus pilih tangan, ini bisa tarik ini. Nah ini masih, ini Bapak Ibu. Kurang detail. Ini kan. Nah ini toleransinya bisa ditambahkan, dikurangi lagi. Oke. Atau ini segini, softness-nya kita bisa atur juga. Nah, ini kita bisa sesuaikan lah. Nah, segitu, terus kita softness-nya pokoknya dari 3 ini, dicoba-coba sampai paling halus. Kalau sudah kita kembalikan ke fit, oke. Terus kita lihat lagi. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung? Oke,
Itu yang sudah berhasil. Saya mau tahu siapa yang sudah mempraktekkan dan sudah berhasil. S saja, Pak. Kalau untuk potong cukup S saja, tidak pakai kontrol. Jadi di sini klik gitu ya, terus arahkan di mana yang mau dipotong pakai timeline-nya ini. Baru pencet S. Misalnya ini, terus saya mau pencet, mau potong, tinggal pencet S saja. Dia udah terpotong. Kita atur timeline-nya, kita pencet S, dia terpotong lagi. Seperti itu. S saja. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Silahkan yang sudah mempraktekkan dan berhasil. Wah, Pak Nur Wahyudi udah. Ya oke, lanjut bos. Wah, udah langsung gas ya. Lanjut ya. Bentar, kita tunggu dulu dari Bapak Ibu yang lain yang sudah mencobanya. Ini udah 2 yang langsung berhasil. Ini penting sekali karena ketika membuat green screen ini mudah menempatkan bagian-bagian belakang itu yang bagus. Kalau lihat dengan background yang ini, kalau diperhatikan ini background-nya bergerak loh Bapak Ibu ya. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Jadi background-nya bisa bergerak. Nah, saya akan gantikan background-nya misalnya. Berarti objeknya akan saya naikkan ya. Nah, ini layarnya bisa dinaikkan. Terus saya pilih ke media, ini yang klik kanan tadi. Import media, saya akan pilih objek gambar yang lain. Saya akan pilih yang ini. Karena ketika saya masukkan objek ini, media ini, dan di atasnya media yang lain, di sini misalnya, itu pasti akan menutup background yang bawahnya. Sehingga ini otomatis dia akan muncul. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari Oke, seperti itu. Memang suaranya ketika didengarkan ini tidak clean gitu ya, tidak bersih itu karena ini waktu pelatihannya itu ada di seberang jalan Bapak Ibu. Jadi suaranya agak ada suara-suara motor gitu suaranya di situ. Nah, itu yang jadi beberapa tentunya yang jadi apa namanya? Suaranya agak terganggu di situ. Oke, kalau sudah di sini saya akan ulangi ya, bagaimana menempatkan ini supaya hijaunya hilang. Kita klik di sini adalah apa namanya? Kita klik di sini visual effect. Cari di sini yang remove a color. Terus kita klik di sini. Tuh, gitu kan. Nah, kali ini kan belum hilang nih. Klik properties di sini cari yang remove a color. Terus kita cari nih, Bapak Ibu. Di colornya itu kita pakai pipetnya. Pipetnya di sini. Terus kita arahkan ke warna yang mau kita hilangkan seperti ini. Atur toleransinya. Terus dia akan hilang. Ya. Kuncinya adalah di visual effect, remove a color, terus kalau sudah ke properties. Itu kuncinya ada di situ tuh. Itu udah bisa green screen. Mau video apa aja kalau pencahayaannya bagus dia akan hasilnya bagus untuk green screen ini. Sambil saya cek ya beberapa. Wah, Bu Novi mantap nih udah berhasil, Pak. Oke. Yang lain sambil dicoba lagi, sambil temukan permasalahannya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya ulangi lagi dari apa namanya? Import media ya, Bapak Ibu ya. Media. Dari sini klik kanan. Import media. Terus kita pilih di sini background yang lain, misalnya saya ambil background ini lagi nih. Ini belum masuk nih background. Oke, dia akan tambah background lagi. Saya akan ganti backgroundnya lagi. Ini bisa diklik terus geser ke atas. Jadi naik gini. Ini kan masih kosong nih. Kita bisa atur background yang lain. Nah, ini dia jadi seperti ini. Dia langsung ganti nih. Nah kan? Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ini jadi di laut. Kalau lautnya kita matikan ya, di sini ada disable track. Nah, dia jadi ada monyetnya di disable, dia jadi di pekarangan gitu ya. Jadi track-track ini perlu kita pahami Bapak Ibu, mana yang akan kita gunakan. Jadi juga bisa kita disable.
matanya kita matikan di sini. Oke. Wah, udah berhasil ya menggunakan remove color. Nah, sekarang kalau sudah berhasil menggunakan remove color-nya, itu saya mau ini saya hapus dulu aja ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang track-tracknya. Track 2 ini juga bisa dihapus ya. Jadi di sini remove track itu juga bisa. Saya remove, yang track 2 tadi saya remove juga supaya ringan ya untuk mempraktekannya. Nah, ini. Nah, remove track. Oke. Nah, kita simak sekali lagi. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan. Nah, misalnya ikan, gitu kan harusnya muncul ikan nih. Jadi kita bisa klik ikannya di timeline yang benar. Timelinenya itu kita pas ibunya ini menunjuk ikan, berarti harusnya muncul ikan kan? Kita klik saja ini taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Oke. Misalnya ikan, gitu kan? Ikan, ayam, kelinci. Ayam, ada gambar ayam nggak ya di sini? Ayam Atau burung. atau burung. Berarti kita masukkan gambar burung saja. Nah, jadi kita di sini burungnya ini ya Bapak Ibu ya. Kita taruh di sini di atasnya. Oke. Tapi sayangnya burungnya itu Atau burung. ada gambarnya. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari sebuah. Jadi kita perlu potong nih Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu, cara untuk memotongnya pencet apa? Cara untuk memotongnya pencet apa? Track itu bisa puluhan, Pak. Saya pernah sampai 20-30-an bisa. Tergantung komputer atau PC-nya semakin bagus, dia bisa tracknya semakin banyak, nggak macet. Wah, ini Pak Ferdi udah menuliskan. Kalau untuk potong ini ya, potong timeline ya, bukan potong crop ya, Bapak Ibu ya, bukan potong crop, tapi potong timeline. S, potong timeline itu S. Jadi kita harus klik objeknya, paskan timelinenya, terus potong S. Oke. Yang ini kan yang nggak kepake nih. Yang nggak kepake kita delete aja. Nah, terus atau burung itu kita harus. Ayam, kelinci. Nah, atau burung. Atau burung. Hewan-hewan tersebut. Nah, kebetulan ini ada audionya, Bu Ibu, karena mengganggu. Kita harus pisahkan. Ya, kita harus pisahkan. Di sini kita ada yang namanya klik kanan. Itu ada spirit audio, memisahkan audio dan video. Karena yang kita gunakan itu hanya hanya videonya saja, audionya dia pisahkan. Caranya tadi adalah klik kanan, memisahkan audio dan video. Oke, kalau sudah terpisah, ini kita klik, kita delete. Jangan klik yang lain, klik delete. Kalau salah itu Ctrl Z aja, dia ulang lagi. Oh salah download nih, Ctrl Z dia ulang lagi. Kita delete aja. Oke, kalau sudah kita lihat. Ikan, ayam, kelinci, atau burung. Nah, burungnya kan gede banget nih, Bapak Ibu. Kita perlu kecilin. Oke, tapi kita taruh di sini. Sekaligus kita akan mempraktekkan menghilangkan warna hijau. Saya harus cari apa, Bapak Ibu? Untuk menghilangkan warna hijau ini, saya harus klik apa pertama kali? Saya mau menghilangkan warna hijaunya burung. Pertama, saya harus klik apa? Visual effect. Bisa more, bisa visual effect. Kalau sudah muncul visual effect-nya, tidak perlu more. Kalau sudah muncul di sini visual effect, tidak perlu more. Tapi kalau belum muncul, perlu cari more. Karena kalau misalnya sudah muncul cari more, di sini nggak ada visual effect-nya. Karena dia sudah muncul di atasnya. Ya. Jadi kita pilih visual effect, terus kita pilih remove a color. Terus remove a color ini supaya bisa kepake harusnya diapakan, Bapak Ibu? Apakah diklik saja atau harus bagaimana? Diklik saja atau harus bagaimana? Supaya itu bisa kita gunakan remove a color-nya. Kalau klik saja biasanya ting, ting, ting gitu aja, Bapak Ibu. Dibawa ke timeline. Klik, terus dibawa ke timeline. Tuh, kalau sudah,
kita atur ini, kita atur pipetnya, ting. Nah, karena masih ada hijau-hijaunya, kita atur toleransinya. Oke, toleransinya semakin banyak tuh berarti hijaunya semakin hilang. Kita akan lihat. Di rumah, misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Nah, ini kan atas-atasnya kelihatannya mengganggu, ada gambar-gambar item-itemnya nih Bapak Ibu ya. Berarti kita harus cropping supaya ini tidak ada item-itemnya. Jadi kita cropping aja segini, itu item-itemnya akan hilang karena dia ada garis hitamnya. Coba ulang ya. Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya Oh, sebentar. Croppingnya kebanyakan nih. Sampai sini. Saya. misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya Hewan-hewan tersebut di sini kan harusnya potong nih. Kita bisa geser nih. Tracknya itu dipendekkan. Jadi diklik pojoknya, akan muncul panah ke kiri sama panah ke kanan. Itu klik dan kita bisa geser. Nah, yang ini kalau mau panjangkan kita tarik. Karena mau hilangnya barengan gitu ya. Jadi ini harus satu garis Bapak Ibu. Kita cek ya dari awal ya. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Oke. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari sebuah ekosistem. Itu ya. Mengecilkan gambar ikan. Oke. Kalau untuk mengecilkan, kita jangan pakai cropping di sini. Mengecilkan kita pakai yang edit, yang panah. Di atas harus pilih panah. Baru kita bisa kecilkan, besarkan. Ini ya, kecil ya. Kita mau kecilkan, besarkan ikannya, itu harus dipanah, jangan di cropping. Jadi gini. Oke, kita sesuaikan. Itu cara untuk mengecilkan. Jadi klik panah, terus kita atur di sini objeknya, kita bisa besar kecilkan. Kalau sampai salah ke cropping, itu malah kepotong nanti. Jadi itu kita harus sesuaikan di atasnya di sini. Kita lihat ya. Oke, kita cek ya. Ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya Sebenarnya ini motongnya kurang ke sini nih. Ibunya tangannya udah turun. Nah, harusnya gini udah hilang. Makanya kita perlu pendekkan lagi. Nah, ini mungkin burungnya kita agak depan aja nggak apa-apa ya. Itu munculnya. Kita cek. peliharaan di rumah, misalnya ikan. Sorry. Ini burungnya supaya agak depan, tapi yang dipanjangkan yang belakangnya. Kalau yang panjangkan depannya nanti YouTube-nya akan kelihatan. Ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari Oke, itu tahapan yang sederhana, tapi kalau digunakan secara maksimal akan tampilnya akan bagus ya Bapak Ibu ya. Pemanfaatannya akan bagus. Inti yang pertama adalah bagaimana import medianya. Kita bisa import medianya. Klik kanan gitu ya. Import media. Media apa yang belum masuk? Sepertinya udah masuk semua ya. Ini udah masuk, oke. Kita udah anggap di sini udah masuk. Terus bagaimana kita menggunakan remove a color. Oke, ini ibunya ke remove a color dia jadi bagus. Terus menggunakan hewan peliharaan di rumah, misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. itu muncul objek. Objeknya muncul ikan atau burung. Itu misalnya Bapak Ibu mau praktekkan apa di itu muncul gitu ya bisa. Nah, link koleksi video ada di grup ya. Pak Trinugroho ada di grup WA, silahkan di-download, sudah ada linknya, nanti bisa Bapak Ibu tentu untuk mendownload bahan-bahannya. Jadi sekarang latihan dulu, besok bisa diperkaya gitu. Bagaimana cara untuk mencari gambar yang seperti ikan ini? Karena ikan ini merupakan salah satu gambar PNG ya Bapak Ibu ya. Ini adalah PNG di sini. Nah, PNG ini gambarnya adalah gambar yang kalau dicari itu tidak ada background belakangnya. Contohnya saya akan carikan. Di sini gambar PNG. Misalnya ikan gitu saya. Ikan PNG. Jadi ikan PNG-nya itu caranya kalau misalnya seperti ini biasanya tidak boleh langsung di-save ya Bapak Ibu.
Kalau ikannya di sini ini nggak boleh langsung di save. Kalau dia berubah, dia masih kotak-kotak gitu kan. Dia kotak-kotak, penting ini diklik saja. Terus kita download dari webnya. Nah, misalnya seperti ini kita download dari webnya. Ini bisa di-download. Nah, di sini ada unduhan gratis. Kita pilih unduhan gratis. Baru itu bisa benar-benar bersih gitu loh. Karena kalau misalnya enggak, itu nanti akan ada kotak-kotak abu-abunya itu kalau nggak download apa namanya? Kalau nggak download unduhan gratis itu, nah di situ akan muncul seperti kotak-kotaknya. Atau Bapak Ibu bisa membuat objek-objek dari Canva juga bisa. Nanti di downloadnya PNG di sana. Nah ini caranya, salah satunya untuk mendapatkan objek yang seperti ini, yang tidak ada samping-sampingnya. Itu caranya. Oke. Oke, nah itu ya Bapak Ibu ya. Hari ini itu dulu, maksudnya untuk awal-awalnya itu dulu. Saya akan praktekkan dari awal, saya akan ulangi dari awal. Ini saya simpan dulu ya Bapak Ibu ya. File, terus saya pilih Save As. Nah, ini saya akan simpan di video, terus bahan edit di sini saya akan simpan pelatihan hari kedua. Saya save. Nah, di pelatihan hari kedua ini berarti kita sudah tersimpan. Kita akan close dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya mau ulangi dari awal tapi agak cepat. Ini Camtasia-nya. Camtasia 2021 ya. Oke, 2021. Terus setelah membukanya ini aja cukup lama ya, Bapak Ibu ya. Karena memang kalau untuk aplikasi editing itu membukanya memang cukup lama di sana. Kita akan tunggu dulu. Wah, kalem-kalem. Oke, nggak apa-apa karena ini pengulangan. Saya mau buka project baru. Berarti saya pilih new project. Saya mau buka file yang sudah saya simpan. Saya pilih open project. Ini bisa tersimpan yang tadi ya. Jadi saya bisa membuka file yang tadi ini. Atau pilih yang di recent project. Itu akan muncul di sana. Saya mau buat baru aja deh, ulangi dari awal. Saya mau buat baru, mengulang dari awal. Sambil Bapak Ibu melihat saya, sambil mengingat-ingat bagaimana untuk memanfaatkan fitur-fitur ataupun tool-tool yang ada di Camtasia. Jadi kita perlu sekali mengingatnya. Jadi praktek itu tidak hanya sekali langsung hafal, nggak pasti, oh ini toolnya, oke, tool yang digunakan apa. Nah itu harus tahu. Dan ketika kita sering pakai, pasti kita akan tahu. Nah nih, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ulangi dari import media. Oke, kita tunggu sambil apa namanya aplikasinya terbuka. Oke, saya cek komentarnya. Mulai jelimet ya. Iya. Pelan-pelan, oke. Cara untuk menambahkan background sampai akhir video. Kalau video bisa di copy paste, Bu. Tapi kalau untuk gambar bisa ditarik gini. Kalau video tidak bisa ditarik. Dia kalau udah pentok itu harus di copy paste. Oke. Untuk import media, pastikan ini toolnya itu ada di media. Toolnya ada di media. Jadi klik kanan. Kita pilih import media. Ya, kita pilih import media. Saya mau masukkan satu dulu. Contoh syuting ya. Terus saya open. Oke. Terus saya mau import media lagi, klik kanan, import media. Saya akan pilih beberapa. 1, 2, 3. Ya. Background, ikan, sama burung. Terus saya pilih open. Oke. Yang pertama saya taruh di track 1 yang mana? Saya minta pendapat Bapak Ibu. Yang taruh saya pertama di track 1 yang mana? Apakah background, apakah contoh syuting, atau objek yang lain? Kira-kira yang perlu saya tulis saya pilih di
paling bawah itu adalah yang pertama adalah background. Klik, taruh di paling bawah. Oke. Oke. Kebetulan untuk background yang ini itu cukup panjang. Kalau mau dipanjangkan lagi itu bisa di copy ya. Karena video itu kalau udah pentok nggak bisa ditarik lagi. Copy, terus pastekan. Paste. Nah, karena ada dua, ini bisa digeser terus tarik di belakangnya. Ya, seperti ini ya, begitu ya. Jadi ini bisa ditarik taruh di belakangnya. Jadi dia udah nyambung nih kalau kita lihat. Nah, gitu. Jadi itu jadi semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Oke, saya akan taruh contoh syutingnya. Klik, terus kita taruh di atasnya. Oke, ini saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Delete. Kan tampilannya seperti ini nih. Yang harus saya lakukan pertama kali apa nih Bapak Ibu? Ke orang-orangnya ini yang harus saya lakukan pertama kali apanya nih? Kira-kira. Crop, betul sekali. Wah, nih Pak Trinugroho udah crop. Jadi kita pilih crop dan di sini kita pilih. Oke, kita cropping juga. Oke. Kalau sudah crop menurut saya itu ini ibunya itu kurang besar gitu ya. Di sini ibunya kurang besar jadi kita harus besarkan. Nah, ini saya taruh tengah. Oke. Terus kalau sudah saya mau menghilangkan warna hijau. Saya mau menghilangkan warna hijau. Jadi saya pilih apa? Bapak Ibu. Saya mau menghilangkan warna hijau. Coba perhatikan di toolnya di saya. Sudah ada atau belum? Visual effect. Kebetulan di sini nggak ada. Jadi saya pilih more lagi. Kalau buka pertama biasanya nggak ada. Terus ada visual effect. Kalau sudah ada visual effect, remove a color ya, Bapak Ibu ya. Terus kita klik. Kita taruh di timeline bisa. Di canvas itu sebenarnya bisa. Kita taruh timeline aja. Oke. Kalau sudah kita pilih warnanya. Klik. Dan kita tim. Nah, kita atur toleransi. Oke, kita atur softness-nya. Nah, ini softness-nya juga bisa diatur sini ya. Gitu. Kalau sesuaikan sampai bagaimana yang bersih gitu aja. Antara toleransi dan softness-nya. Kalau sudah, kita cek. Oh, ini kurang mepet nih. Nah. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan. Nah, saya mau menampilkan berarti misalnya ikan. Berarti saya harus menampilkan ikan. Jadi kita kembali lagi ke media. Dan kita cari ikan. Yang kita klik, kita taruh di sini. Kalau sudah ini jangan di cropping ya Bapak Ibu ya. Ini harus dipanah. Terus kita atur di sini. Dan kita atur menjadi lebih kecil. Oke, seperti itu. Ikan, ayam, kelinci, Atau burung gitu ya. Terus kita mau menambahkan burung. Hanya burung ini yang ada di sini itu ada gambar ini nih, YouTube-nya. Jadi ini harus kita potong. atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari sebuah ekosistem. Oke. Jadi untuk motongnya ini, saya harus pencet apa Bapak Ibu? Untuk memotongnya. Memotong burungnya ini, wah kok memotong burungnya jadinya ya. Untuk memotong videonya itu pencet apa nih? Pencet S. Oke. Nah, pencet S kita delete. Kita masih sisa yang ini. Terus sama juga kita, oh iya nih, wah ini harus spirit audio sama video karena dia ada suaranya. Saya hampir lupa. Ternyata Ibu yang ingat. Ya. Jadi yang audionya yang kita hapus. Terus kalau sudah, kita sama menggunakan visual effect, remove a color, taruh di sini, kita pilih warnanya, klik di sini. Ya. Terus kalau sudah toleransinya kita naikkan supaya hijau-hijaunya hilang. Oh jangan banyak-banyak nih. Malah ikannya yang hilang. Oke. Kalau sudah ini kita atur sampai ke ibunya tangannya turun. Kelinci, atau burung. Hewan-hewan. Nah, sini ya. Jadi kita harus klik di sini. Oke, aman. Kebetulan ini ada hitam-hitamnya.
Sehingga hitam-hitamnya itu perlu kita hilangkan pakai cropping. Begini. Dan kita ubah kecilnya pakai panah. Ubah kecilnya di sini pakai panah. Nah, kita akan lihat lagi. Misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal Hasil ya, Bapak Ibu ya. Jadi, seperti itu caranya. Terus kemudian ada kata-kata dari lagi. sebuah ekosistem. Ada sebuah ekosistem. Saya mau menambahkan teks terakhir nih. Yang untuk hari ini kita belajar menambahkan teksnya. Ekosistem. Berarti saya akan pilih annotation. Annotation ini untuk menampilkan teks. Tadi di tool itu ada media, sekarang pilih annotation. Teksnya ini saya biasanya suka stylenya itu yang abstrak. Ya, saya pilih yang abstrak biasanya. Dia lebih bagus. Kita klik, terus saya taruh di sini biasanya. Nah, ini kita bisa diklik di sini, terus kita tuliskan ekosistem. Jadi tagnya sederhana saja ya, ekosistem. Kita bisa menjadikan ini jadi seperti ini. Karena judul itu ini harus di bold gini ya, klik 2 kali. Saya pengen lato tapi bold. Nah, size-nya bisa diperbesar ya. Kita cek aja. Tentunya berasal dari sebuah ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Dan ekosistem itu Nah, apa sih ekosistem misalnya cuma sampai sini ya. Ini kita bisa atur. Nah, sampai situ aja. Jadi ini hanya kita belajar menampilkan dulu. misalnya ikan, ayam, kelinci, atau burung. Hewan-hewan tersebut tentunya berasal dari sebuah ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Dan ekosistem itu terdiri dari berapa bagian ya? Nah, sampai situ saja, sampai ekosistem, kita bisa menambahkan tadi udah objek, visual effect, dan teks, dan potong ya tentunya ya. Kalau potongan tadi sampai sini. Ini kita potong, S gitu ya. Nah, kita bisa masukkan, misalnya kita mau memasukkan intro, kita tinggal ke media. Di sini juga saya sudah siapkan sebenarnya template intro nih. Nah, jadi template intro ini kita bisa klik terus taruh di sini. Coba ya. Saja dan dengan siapa saja. Nah, sampai sini kan kosong nih. Ini kita bisa tambah annotation lagi, terus kita pilih teks. Nah, kita klik di sini, kita tuliskan ekosistem. Ekosistemnya itu kan karena judul kita harus tebal, bold, dan warnanya mungkin hitam ya. Gitu ya. Nah, kita atur di tengah. Contohnya seperti ini. Ini kita atur di sini, kita cek kembali. Saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, dia muncul tulisan ekosistem. Oke, sampai sini dulu. Udah. Oh, transisi ya, terakhir ya, transisi ya. Transisi tinggal milih aja mau dipasang apa. Saya paling suka sekarang yang 2021 itu solid. Ini nggak ada di Camtasia 2019. Misalnya wave, kita tinggal klik taruh di sini. Nanti akan muncul kayak transisi. Ini tinggal taruh. Siapa saja. Seperti itu. Oke. Hari ini sampai itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti yang lain itu tentu kita akan bahas lagi. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh karena udah nggak sadar udah 1 jam nih Mbak Melisa. Iya Bapak, tidak terasa sudah 1 jam dan menarik sekali Bapak tadi mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran dan green screen dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Dan tentunya Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan mengenai istilah-istilah dari aplikasi Camtasia, ada tools itu di mana, kemudian ada canvas di mana, timeline di mana gitu. Bapak Ibu semoga bisa mempraktekannya. Bisa hari ini, bisa besok, dan terus dipraktekkan. Dan sekarang masuk ke dalam sesi tanya-jawab atau diskusi. Bapak Ibu, silakan bertanya, dan apabila memiliki kendala, silakan bertanya
Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Di sini sudah ada 3 orang yang raise hand, Bapak. Ada Bapak Ludi, silakan Bapak Muhammad Ludi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Silakan, mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, betul-betul menarik itu Pak Keli. Tapi saya nggak muncul punya saya itu nggak tahu kenapa laptopnya yang jadul atau. Tapi kemarin waktu saya install tuh bagus-bagus saja kok Pak. Begitu kita pakai terus kita klik di media dengan klik kanan itu tidak muncul gambarnya. Grogi mungkin Pak Ludi itu. Sedih jadi Pak. Jadi tapi tombol import media ada nggak Pak? Import media hijau ada nggak? Ada. Ya coba itu klik saja Pak. Import media hijau itu klik aja Pak. Tombol import media tapi warnanya hijau. Nah ini malah ini apa tadi kan kita coba untuk diulang berkali-kali dimunculkan, dimatikan, ini malah keluarin. Nanti dicoba lagi Pak Ludi. Dicoba lagi nanti boleh. Dicoba lagi. Terlalu semangat ini. Iya. Nah, kan saya punya itu satu video untuk apa namanya kan kemarin dari Balai Dikmen itu kan minta ini satu video durasi kurang lebih 30 menit. Makanya saya semangat itu karena saya punya harapan dengan materi Pak Keli itu kayaknya luar biasa. Mau kita sisipi kata-kata, kita sisipi apa musik atau apa, suara burung atau apa gitu. Makanya kan saya itu apa namanya sejak kemarin itu hari Sabtu, Minggu itu saya nggak pergi kemana-mana, hanya nguprek. Bukan ya. Tapi ini lagi ini apa namanya keluar dari ini dari apa dari teks Smith Camtasianya itu kita coba kita masukkan lagi keluar lagi itu saya nggak tahu ini apa masalahnya apa padahal laptop saya itu ini ya apa sudah Core i5 tadi ya? Iya i5 ya itu. Apa yang namanya Camtasianya sudah 2021. Kemarin waktu kita coba-coba itu tidak masalah kok ini begitu jenengan muncul ya no itu kalau pinter. Mungkin nanti bisa dicoba setelah ini Pak. Saya yakin ketika itu sudah berhasil install dan laptop Bapak udah mumpuni kok, sudah mencukupi untuk penggunaan Camtasia ini. Jadi saya kira nanti bisa dicoba, dinyalakan, terus nanti benar-benar diklik di medianya. Coba kalau ada import media hijau itu diklik import media hijau. Kalau nggak bisa klik kanan itu ada tanda plus. Oh, kalau itu berarti belum berhasil cracking, Pak. Belum berhasil full version, Pak. Oh, terus gimana kan ini? Nah, itu silahkan ikuti panduannya, Pak. Ikuti panduan yang ada di video, Pak. Jadi itu memang banyak yang belum berhasil, beberapa juga ada yang belum berhasil, tapi ketika ikuti video itu sampai detail atau tanya ke rekan yang bisa pandu itu, saya kira itu pasti bisa, Pak. Nanti bisa digunakan itu kalau sudah berhasil. Bukan berarti masalahnya bukan perangkat, masalahnya hanya belum bisa full version untuk aplikasinya saja. Jadi kelihatan Pak, konangan itu udah konangan. Seperti itu Mbak Melisa. Ya baik, berarti bukan terletak pada perangkatnya ya Pak, tapi lebih ke belum install secara full version gitu. Mungkin Pak Ludi bisa mengikuti petunjuk yang ada gitu atau bisa bertanya ke rekan-rekannya yang sudah bisa. Baik, langsung saja ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Ini ada Ibu Heni Mariatni. Bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, Bu. Silakan Ibu Heni Mariatni. Mungkin kita lanjut ke Bapak Steve Limin. Silakan Bapak untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Pak Klik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini saya mau bertanya soal pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan saya tidak sempat dijawab.
Jadi saya tanya, soalnya saya sudah install ini yang Windows ini, tapi Windows saya yang 32 bit. Apakah dan saya coba download dan cari hanya ada 64 bit. Apakah Camtasia ini hanya ada di 64 bit atau ada juga yang di 32 bit? Soalnya file yang Pak Klik kasih dan saya coba cari yang 32 bit kok nggak dapat ya. Baik. Begini Pak, jadi mulai Camtasia 2019 ke atas itu sudah harus 64 bit. Karena untuk editing dan grafis itu memang sekarang itu banyak aplikasi yang kompatibelnya adalah 64 bit. Tapi kalau dipaksakan mau install Camtasia yang 32 bit itu harus install Camtasia 8. Tapi fiturnya tidak sebagus ini. Konsekuensinya adalah ketika yang 32 bit fiturnya tidak sebagus yang aplikasi ini. Atau kalau misalnya ya semoga saja nanti kalau bisa install ulang terus ke 64 bit asalkan perangkatnya mumpuni itu bisa diambil tindakan seperti itu. Bisa diambil tindakan supaya oh ini install 64 bit atau kalau misalnya perangkatnya mencukupi gitu ya. Misalnya RAM-nya udah 4 GB. Biasanya kan 32 bit itu diinstal karena RAM-nya kurang dari 4 GB biasanya. Jadi kalau yang 4 GB diinstal 32 bit dia nggak maksimal RAM-nya. Jadi kalau udah 4 GB ke atas pasti 64 bit. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kalik atas responnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Mahmudin. Silakan Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Bapak Kalik. Siap, terima kasih, Mister. Selamat malam. Ini saya coba-coba berapa. Yang pertama tadi sudah masuk oke. Kemudian di transmisi nih Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika sound atau suaranya itu terlalu besar atau suaranya kita ingin kecilkan, itu pertanyaan pertama, pakai bukan aplikasi, perintahnya apa? Mana gitu ya? Ya, kemudian yang kedua pada saat transisi ya, terjadinya perpindahan. Supaya terjadi perpindahan itu tidak terlalu kentara antara video satu dengan video yang lain, itu kira-kira apa itu ininya? Apakah ada ya timeline transisinya. Kemudian kalau kita masukkan lagu, ada suara dari besar biasanya agak menjauh, agak terakhir itu ada suara kecil gitu, Pak. Fade out gitu. ya. Ya. Oke. Itu aja Pak, terima kasih. Mohon maaf. Closing kamera. Saya akan langsung praktekkan saja ya ini ya untuk Pak Mahmudin nih. Wah, ini sudah lebih maju ke depan nih. Sudah audio mainnya nih. Jadi audio di Camtasia itu bisa juga untuk diatur volumenya. Tapi pastikan itu hanya audio saja. Misalnya ini kan video sama audio nih. Untuk untuk video ini, maka harus dipisahkan dulu. Spirit, audio, and video. Nah, jadi kalau hanya harus spirit. Jadi kalau udah audio saja, ya ini bisa dikecilkan, Pak. Jadi ada volumenya, seperti ada volumenya. Kalau hanya audio dia langsung muncul, nggak perlu dipisahkan. Tapi kalau video dan gambar, nah ini bisa dipisahkan. Jadi gambarnya akan dulu ya, Pak ya. Harus dipisah dulu, baru di sini kita bisa kecilkan. Sekalian nih Pak, kalau untuk efeknya, efek audionya itu ada di audio effect. Audio effect itu ada yang Bapak inginkan itu fade in dari yang pelan jadi ke kencang gitu ya, itu fade in. Kalau yang belakang dari kencang ke pelan itu fade out. Oh. Jadi yang tadinya kencang dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, seperti itu. Itu dia akan jadi pelan gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk transisi yang Bapak inginkan itu saya pahami. Transisi yang Bapak inginkan itu adalah yang tidak terlihat antara istilahnya antara video 1 dan video 2 gitu ya. Ini saya akan hapus dulu. Nah, ini transisinya saya hapus. Supaya tidak terlihat antara 1 2 pindah gitu, itu ada transisi yang di sini itu Bapak Ibu pilih fade, fade. Nah, fade-nya itu bisa fade biasa, fade through black. Kalau misalnya yang fade biasa ya, kita akan pindah seperti ini. Jadi dia akan jadi fade, terus dia muncul lagi.
Jadi agak hilang sedikit terus muncul lagi. Nah, satu untuk audio itu harus pisahkan audio. Yang kedua di audio effect itu ada yang namanya fade in, fade out, ada noise removal juga ada, tapi ini hanya menghilangkan, misalnya ini saya kasih noise removal ya. Dia akan menghilangkan nada-nada sedikit saja. Jadi kita cek. Ekosistem itu terdiri dari berapa bagian ya? Nah, ini suara motornya hilang Bapak Ibu. Suara ribut motornya itu hilang. Kalau kita perhatikan. Halo sahabat rumah belajar, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Misalnya ikan, ayam. Nah, dia lebih efektif gitu ya. Jadi suara motor yang tadi kita dengar itu hilang di sana. Jadi itu istilahnya bisa lah untuk membantu. Tapi kecuali abang tukang bakso yang ting 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 itu kita nggak bisa hilangkan. Jadi kalau misalnya memang ada abang tukang bakso ya kita nyalai untuk syutingnya diulangi. Seperti itu Mbak Melisa. Seperti itu Pak Mahmudin. Terima kasih Bapak. Jadi dipisahkan dulu ya Bapak antara audio dan video. Iya, baik-baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada Ibu Heni Marietni. Silakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan langsung bisa bertanya Ibu Heni. Silakan Ibu. Ibu sibuk pula, aku nggak sibuk kan. Yang kita pergi makan es itu yang radang itu dari sebelah itu kan nggak ada yuk. Mungkin tadi kepencet mungkin. Mungkin tadi terpencet. Coba Mbak Melisa mungkin bisa pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin. Oh iya Bapak. Saya akan pilihkan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini Bapak dari Ibu Etik Nuraida. Apakah urutan track itu selalu track 1 background, track 2 video, dan seterusnya? Tidak boleh dibalik, gitu Pak. Baik, sebenarnya kalau untuk urutan itu tergantung ya, kita mulai dari track 10 pun bisa. Jadi biasanya track itu hanya untuk memanipulasi mana yang akan saling menutupi. Misalnya seperti saya nih, saya itu yang taruh di paling belakang adalah ini. Terus baru kursi, baru saya. Ini layer 1, layer 2, layer 3. Atau bisa ini layer 2, ini layer 3, ini layer 4. Jadi yang penting urutan-urutan itu penting. Ini layer 4, 5, 6. Jadi di bawahnya misalnya audio bisa. Seperti itu. Misalnya audio itu nggak masalah untuk arahnya ke sana. Itu seperti itu, Bu. Jadi tidak masalah ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada juga yang raise hand Bapak. Ada Ibu Eli. Silakan Ibu Eli bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bapak Kelly mengenai seputar pembuatan video pembelajaran dengan green screen menggunakan Camtasia. Silakan Bu Eli. Maaf ya, ya terima kasih atas waktunya Pak Kalik. Saya mau nanya nih, saya kan telat tadi ya. Terus untuk yang backgroundnya itu kita boleh download ya, atau apa menggunakan dari Canva atau bagaimana Pak? Nah kemudian yang berikutnya lagi itu kan ada track 1, track 2. Nah untuk menambahkan tracknya itu bagaimana? Misalkan kita mau memasukkan apa namanya semacam seperti dari PowerPoint ya ke ini ke media tersebut gitu kan. Nah itu bagaimana? Terus kemudian yang tadi SS-nya itu apa sih Pak gitu? Maaf. Ya, terima kasih Baik. Pak. Baik. Untuk background tentu bisa dari mana saja, mulai dari FreePic bisa, dari Canva bisa. Kalau sekarang yang paling tren itu Canva jelas, itu silahkan cari gambar yang diinginkan, cari animasi yang diinginkan, terus taruh di belakang background bisa. Itu bisa dicari. Terus kalau misalnya untuk apa namanya, untuk menambahkan tentu kalau PowerPoint itu harus diekspor jadi gambar dulu ya Bu, jadi PNG gitu, baru saya taruhkan. Terus saya mau praktekkan untuk menambahkan layernya. Untuk menambahkan layer, misalnya seperti ini, sebenarnya ada cara klik, tinggal geser ke atas, itu layer otomatis nambah. Jadi track 6. Terus kita geser lagi ke atas, jadi track 7. Dia ketika geser ke atas, itu tracknya nambah terus. Misalnya dari media, terus kita mau masukkan ke atasnya, oke aja, ditaruh. Kalau dia tabrakan, dia otomatis nambah tracknya. Atau ada lagi cara, di sini ada plus, add a track. Itu klik saja, dia otomatis nambah tracknya. Bahkan tracknya itu nggak ada batasannya, seperti tergantung dari komputernya. Kalau komputer atau laptopnya bagus, tracknya semakin banyak, dengan editan itu nggak masalah.
Seperti itu. Kalau untuk yang terakhir yang S itu memotong, Bu. Jadi kalau timeline-nya kita taruh di sini, kita pencet S, dia akan memisahkan spirit. Jadi ini kita pilih S, dia akan memotong. Ini ya, jadi potong timeline. Itu untuk S-nya. Seperti itu, Bu. Itu untuk S-nya. Jadi tadi udah background, terus track, terus ada juga untuk apa namanya, untuk potongnya, untuk S-nya, untuk memotong. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kelly. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat Zoom dari Bapak Abdillah. Untuk menghapus transition yang sudah terpasang di track, bagaimana? Apakah cukup diunduh? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Baik. Diunduh juga bisa, atau bisa juga di delete seperti tadi. Saya akan praktekkan lagi. Misalnya yang tadi kan udah ada transisinya. Nah ini ya, supaya kita terlihat jelas, ini dibesarkan saja Pak. Yang bagian atas nih, kita bisa membesarkan timeline. Nah, ketika udah jadi kuning seperti ini, kita delete, dia akan hilang. Ya, saya ulangi ya. Ketika ada transisi, terus kita delete, itu akan hilang. Seperti itu. Kita stop sharing. Oke, seperti itu. Itu cara untuk menghapus transisinya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang punya kendala atau pertanyaan mengenai seputar video pembelajaran green screen dengan menggunakan aplikasi Camtasia, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Bapak Kelly. Silahkan, ini saya sekaligus mencari pertanyaan di kolom chat Zoom ya Bapak. Ini dari Ibu Sri Hapsari, pipet di properties kok nggak muncul Pak Kelly? Oke, itu saya tadi sudah baca, mau praktekkan. Kadang properties itu ke Bapak Ibu tidak muncul karena tidak memilih file di timeline yang tepat. Jadi saya akan perlihatkan. Ketika kita memilihnya tidak di track yang tepat, itu properties itu akan munculnya lain-lain. Contoh, saya di track 1. Di properties tidak ada, ya. Ini tidak ada apa-apa di properties. Karena saya memilihnya di track 1. Saya track 1 kan background, jadi kita tidak memberikan efek. Tapi kalau pilih di track 2, kita memberikan background di sini remove a color. Jadi ketika kita ke bawah, dia ada remove a color. Tapi kalau di sini, di properties tidak ada, karena track 1 itu tidak ada efeknya. Kalau track 2 itu ada efeknya, sehingga dia ada remove a color-nya. Kalau saya pilih track 3, di sini juga tidak ada, hanya ada noise removal, karena efek yang masuk di track 3 itu adalah noise removal. Di track 4 itu tidak ada, karena tidak ada efeknya. Saya ulangi, di track 1 itu tidak ada karena tidak ada efeknya di properties. Yang kedua itu harusnya ada remove a color, karena ada remove a color, efeknya yang dipakai. Track 3 itu ada noise removal yang dipakai, dan track 4 tidak ada. Nah itu yang membedakan kenapa di properties Bapak Ibu itu kadang ada perintahnya, kadang tidak ada perintahnya, karena di track itu tuh ada efeknya atau tidak. Kalau tidak ada ya memang berarti tidak ada, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Mahmudin, Bapak. Bagaimana cara untuk menambah tulisan seperti running text? Begitu, Pak. Untuk running text di Camtasia itu tidak ada, Pak. Tidak ada ini khusus untuk running text. Hanya dia bisa membuatnya itu besok saya akan praktekkan besok, sebenarnya ini materi untuk besok. Itu efek-efeknya dia akan muncul hanya satu kali saja. Tidak ada yang muncul kayak pakai aplikasi OBS ya. Kalau OBS kan memang ada running text-nya, dia jalan itu ada. Kalau di Camtasia tidak ada fitur ya seperti itu. Itu untuk yang running text-nya. Jadi running text itu biasanya digunakan untuk acara live seperti menggunakan menggunakan OBS atau yang lain. Di Camtasia ini tidak ada seperti itu. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi di Camtasia ini masih tidak ada untuk running text begitu ya, Bapak? Betul. Siap. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih memiliki pertanyaan atau beberapa kendala bisa langsung ditanyakan. Nah ini ada Ibu Puji Lestari, bagaimana cara memilih gambar yang aman yang tidak ada hak ciptanya? Seperti itu Bapak. Kalau gambar itu menurut saya
itu tidak begitu. Ini efek ke YouTube aja ya kan, biasanya kan hak cipta yang terefek ke YouTube itu yang paling sering perlu diperhatikan adalah sebenarnya suara musik, itu paling paling sering terdeteksi kalau misalnya ini dari musiknya siapa. Kalau yang kedua video, kalau video yang diambil itu biasanya akan ada muncul ini video dari siapa. Kalau tidak ada peringatan kadang videonya langsung terhapus dan yang lain itu video. Tapi kalau untuk gambar saya kira aman, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan Canva misalnya ya, terus dari situ Canva-nya udah pro edukasi, nah itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadikan aset di sisi pembelajaran aman. Seperti itu. Baik, Bapak. Berarti kalau gambar itu hak ciptanya terkena copyright-nya itu kecil gitu. Karena kalau yang banyak video pembelajaran di YouTube biasanya musiknya gitu ya, Pak. Betul, Baik, ini betul. pertanyaan dari Ibu Juni Astuti. Apakah pada Camtasia ada fitur edit audio yang noisy, tidak bersih supaya audio hasil record bersih? Perangkat-perangkat apa saja yang ideal yang harus disiapkan? Terima kasih. Begitu, Pak. Kalau prakteknya tadi udah ya, Bu ya? Ya, Iya. yang noise removal itu ya. Kalau perangkatnya itu rekomendasi satu, ya kalau bisa kamera lah. Kalau biasanya sekolah-sekolah sekarang tuh sudah ada kamera. Kalau nggak ada kamera, HP Bapak Ibu tuh sekarang tuh kualitasnya udah bagus. Tinggal audionya saja yang kadang itu sedikit menangkapnya kadang kurang keras atau yang lain. Nah, untuk rekomendasi tentu itu minimal clip on lah. Clip on yang panjangnya 3 meter, jangan kalau yang 1 meter nanti kita kayak Zoom nih Bapak Ibu, kalau kita video terus orangnya besar gini, anak-anak kaget nanti ya. Nanti kalau misalnya kalian mau gambar kan biasanya kita jauh seperti ini dan yang lain. Nah, itu seperti clip on-nya Buya lah. Clip on-nya, oh ini mah promosi clip on-nya Buya. Tapi kalau ada di sekolah misalnya ada perangkat yang bagus kayak misalnya mic wireless yang bisa di sana, nah itu bisa lah. Yang biasanya dipakai YouTuber itu loh. Nah, itu rekomendasi Pak. Bisa suaranya pasti akan benar. Nah, itu perangkat-perangkat pendukungnya. Dan yang jangan lupa adalah pencahayaan, lampunya itu penting ketika buat video. Seperti itu. Baik. Jadi tadi kalau di efeknya di Camtasia pakai removal, noise removal ya Bapak. Terus untuk perangkatnya bisa pakai kamera agar videonya bagus gitu. Terus lighting juga bisa pakai audio clip on gitu. Bisa juga pakai cover ya Bapak ya? Bisa. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Eli. Memilih musik supaya aman dari hak cipta bagaimana? Kemudian memanjangkan musik tinggal geser atau bagaimana? Atau ditaruh di track mana? Seperti itu, Bapak. Oke. Kalau musik kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan 1, Bapak Ibu bisa menurut di YouTube audio atau di istilahnya yang no copyright ya. Untuk no copyright itu di YouTube audio itu tersedia audio library. Itu sangat tersedia dan bisa dimanfaatkan. Itu no copyright. Pokoknya paling aman adalah audionya YouTube ya, YouTube library-nya YouTube itu sudah paling aman banget. Kalau untuk di Camtasia itu tidak ada batasan kayak Filmora. Kalau Filmora tuh aplikasi lain ya, edit itu biasanya ada tempatnya musik sendiri, ada tempatnya teks sendiri, ada tempatnya video sendiri. Tapi kalau untuk Camtasia mau musik tuh di track 11, background di track 1 itu nggak masalah. Enaknya itu keunggulan yang bisa kita manfaatkan ketika menggunakan Camtasia. Teks itu ada di track 2, terus audio di track lain itu nggak masalah. Kita taruh tracknya itu nggak masalah, asalkan tidak menutupi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Igede Aryasa. Apakah latar belakang annotation bisa diubah warnanya? Kalau bisa, bagaimana caranya? Oke, kita akan praktekkan ya. Jadi kalau annotation itu sangat fleksibel untuk digunakan. Mengganti teks bisa, mengganti warna bisa, mengganti font juga bisa. Saya itu paling suka dengan font tebal. Kalau untuk judul ya Bapak Ibu ya, tapi font ini biasanya kita harus pilih ya. Misalnya font Archivo lah. Wah, ini ketebalan nih. Kalau Archivo di black, Archivo di reguler aja. Nah, misalnya kita inginkan seperti ini atau kita pakai impact ya. Itu kita bisa pakai teks-teks yang kita inginkan lah. Kita
Kita pilih di sini. Saya pakai impact. Nah, seperti ini. Terus saya mau ganti warnanya nih. Saya mau ganti warnanya jadi hijau. Oke, aman ya. Untuk teksnya udah bisa. Terus saya mau ganti background-nya. Kalau untuk background callout-nya itu yang sebelahnya. Ini teksnya, ini sebelahnya. Nah, di sebelahnya di sini kita bisa ganti warnanya menjadi putih. Nah, itu bisa agak biru gitu ya. Terus sebetulnya ini juga bisa dikasih garis. Jadi garisnya kita bisa atur di sini. Nah, ini. Jadi itu kita bisa atur di properties. Pokoknya pengaturan efek-efek itu semua ada di properties. Apa yang bisa diubah dari efeknya Camtasia itu ada di properties. Di sana bisa Bapak Ibu manfaatkan dan bisa dieksplor. Nah, ini kan bisa diganti warnanya. Saya mau ganti ini. Tapi ganti warnanya yang serasi juga ya Bapak Ibu ya. Jangan ganti yang lain. Nah, ini misalnya hitam, terus yang garisnya yang putih. Nah, ini kan. Nah, misalnya seperti itu tergantung selera Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa digunakan untuk mengatur annotation-nya menjadi lebih bagus seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita ke satu pertanyaan terakhir ya Bapak. Ini ada Ibu Maila. Kalau video yang full animasi saja, apakah dengan Camtasia juga Pak? Jadi kita hanya isi background suara saja, seperti itu Pak. Baik, kalau untuk ilustrasi bisa. Tapi kalau untuk animasi itu terbatas. Karena kalau biasanya menggerakkan objek tangan mau gerak-gerak gini kalau pakai Camtasia nggak bisa. Tapi kalau hanya muncul keluar bisa. Kalau misalnya kalau untuk gerak-gerak kan pakai After Effect ya. Kalau biasanya itu pakai After Effect. Tapi kalau untuk muncul saja itu biasanya bisa tuh untuk menggunakan menggunakan Camtasia ini. Misalnya saya itu pernah membuat beberapa, ini udah nggak ada ternyata. Untuk di komputer tuh pernah ada filenya. Itu kalau hanya membuat yang besok kita praktekkan itu animasi tapi sederhana. Jadi animasinya muncul saja. Di video yang kemarin muncul bahkan update status itu membutuhkan energi loh. Nah, itu kita yang akan praktekkan. Itu yang akan kita praktekkan. Nah, informasi terakhir Bapak Ibu, informasi terakhir. Jadi untuk yang Bapak Ibu misalnya mau mengulang ini jangan khawatir ya Bapak Ibu. Tentu ini ada untuk panduan-panduannya, bagaimana video-videonya juga ada. Nah, saya dulu. Di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti ketika materi ini sudah dibagikan, itu nanti Bapak Ibu bisa panduannya bisa dimanfaatkan, sudah ada seperti itu. Nah, tadi langsung saya praktekkan langsung, sebelum sesudahnya sudah ada. Terus kalau mau lihat video tutorialnya ini tinggal diklik saja. Itu ada panduan video tutorial secara singkatnya. Terus annotation ada juga, tinggal klik ke sana. Bagaimana untuk untuk caranya ini klik saja, itu akan ke arah video ke sana. Jadi materinya ini tentu nanti Bapak Ibu itu materi yang istilahnya materi yang akan yang dibagikan ini itu sudah bisa diklik dan bisa dimanfaatkan tentu ke Bapak Ibu. Tutorialnya pun ada di situ, jadi jangan khawatir, semuanya ada deh, bisa diakses. Dan tentu jangan Bapak Ibu kalau kesulitan tuh jangan ditahan sendiri. Di sekolah itu kan ada rekan yang lain. Bantu untuk menginstalkan, bantu untuk yang lain, itu akan lebih baik. Belajar bareng-bareng dengan rekan yang ada di sekolah. Tentu tidak hanya batasannya dengan saya. Saya kan ada beberapa materinya dan Bapak Ibu bisa komunikasikan. Tentu alatnya itu ada macam-macam dan semoga Bapak Ibu latihan ini dan bisa dipraktekkan terus. Kalau ada error diulangi, dicari permasalahannya apa, jangan sampai putus asa, tanya ke rekan, tanya ke saya, tanya ke yang lain. Bukan nanti bisa dimanfaatkan dan membuat video pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kelik atas materi pada malam hari ini. Benar-benar menarik sekali Bapak. Yang terpenting adalah semangat dari Bapak Ibu untuk terus mencoba, untuk terus praktek. Jika ada kesulitan bisa tanya ke rekan, atau jika memang benar-benar rekannya tidak bisa langsung bertanya kepada Bapak Kelik yang sudah ada di grup WhatsApp tentunya. Baik, untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan hingga pukul 20.30 ini Bapak. Terima kasih Bapak Kelik atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting.
Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa lanjut ke WhatsApp group atau bisa langsung bertanya-tanya di sana, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk bertanya-tanya mengenai kendala-kendala yang terjadi. Nah, untuk presensi ataupun materi rekaman, tenang Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya dan nantinya akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir, Bapak Ibu diminta untuk fokus belajar, berkarya dan berinovasi tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kelly. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga bermanfaat materi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.